Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar NU Sulsel edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Pelaku curanmor nekat mencuri lantaran kecanduan bermain judi online. Empat tersangka jaringan narkoba lintas daerah ditangkap. Tiga aparatur sipil negara Pemprov Sulsel diduga tak netral jelang pemilihan gubernur. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar NU Sulsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Terekam CCTV dan hendak kembali melakukan aksi curanmor. Seorang pelaku curanmor di 7 TKP diringkus polisi. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan bermain judi online. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang berhasil meringkus seorang lelaki pelaku pencurian sepeda motor yang hendak kembali melakukan aksi pencurian motor di Jalan Pengayoman, Kota Makassar. Pelaku pun langsung diringkus dan digiring ke posko Resmo Polsek Panakukang menggunakan sepeda motor guna proses interogasi lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku Billy mengakui telah 7 kali melakukan aksi curanmor di lokasi berbeda, 5 diantaranya di Kota Makassar dan 2 lainnya di luar Kota Makassar. Pelaku merupakan DPO kasus pencurian uang tunai sebesar 60 juta rupiah di salah satu kantor jasa pengiriman di Kota Manado. Billy mengakui motor dijual dengan harga 3 hingga 5 juta rupiah. Dirinya nekat melakukan aksi pencurian di sejumlah TKP lantaran kecanduan bermain judi online. Pelaku berhasil diringkus tim patroli mendapati pelaku dengan gerak-gerik mencurigakan. Polisi mengenal wajah pelaku yang sempat viral terekam CCTV saat melakukan aksi curanmor beberapa hari yang lalu. Pelaku pun langsung digiring ke posko Resmob guna proses interogasi lebih lanjut. Dan hasil interogasi memang benar pelaku mencuri sepeda motor sebanyak 7 kali di 5 wilayah Makassar dan 2 lainnya di luar Kota Makassar. Yang mana motor hasil curiannya dijual pelaku melalui aplikasi jual beli sepeda motor dengan harga bervariasi. Selain itu, pelaku juga merupakan DPO Polres Manado dalam kasus pencurian uang tunai sebesar 60 juta rupiah di salah satu kantor jasa pengiriman tempat dirinya dulu bekerja. Di mana pelaku BI ini mengakui sudah 7 kali beraksi. 5 diantaranya dilakukan di Kota Makassar dan 2 di luar Kota Makassar. Saat ini pelaku telah dijebloskan ke dalam sel jeruji besi Polsek Panakukang dan untuk barang bukti motor milik korban masih dalam pencarian ke wilayah luar Kota Makassar. Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pangkep, pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri akhirnya dilimpahkan ke Polres Maros. Saksi kunci yang membawa korban ke Puskesmas Labakang, Kabupaten Pangkep, ikut terseret kasus pencurian motor di Kabupaten Maros. Kasus ini menyita perhatian publik setelah kemunculan seorang saksi kunci yang menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan seorang ayah kandung kepada anaknya. Satuan Reskrim Polres Pangkep didukung Resmo Polda Sulsel segera bertindak dengan menahan pelaku untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun karena lokasi kejadian berada di Kabupaten Maros, kasus ini diserahkan kepada Polres Maros untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Polres Maros akan melanjutkan penyelidikan lebih lengkap terkait peristiwa tersebut.
Pelaku akan diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku di Indonesia terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sebelumnya penganiayaan tersebut menimpa MRA, seorang anak berusia 13 tahun. Insiden tragis ini terjadi di rumah korban di perumahan Lagosi, Kabupaten Maros pada hari Kamis 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Pelaku mulanya melihat tuas rem dan bodi motornya rusak setelah dipakai oleh korban. Pelaku yang emosi lantas memukul wajah anaknya. Korban juga ditendang beberapa kali oleh ayahnya sendiri. Pelaku kemudian menikam korban beberapa kali menggunakan pisau. Aksi pelaku mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Aksi penganiayaan itu disaksikan oleh teman korban berinisial KMS 13 tahun yang berkunjung ke rumah korban. Melihat korban yang terluka, KMS kemudian membawa MRA melarikan diri ke Pangkep saat pelaku sedang nyenyak tertidur. Ironis, korban selama 2 hari membawa kesakitan yang penuh luka lebam itu tidak langsung dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Korban hanya diberikan obat paracetamol dan minyak kayu putih. Pada Minggu sore 11 Agustus 2024, KMS membawa korban ke Puskesmas Lambakan di Kabupaten Pangkep. Hal ini setelah kondisi kesehatan korban tidak kunjung membaik. Tidak lama di Puskesmas, korban meninggal dunia. Polisi yang melakukan penyelidikan baru menangkap pelaku di Desa Carangki, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros pada Sabtu dini hari 28 September 2024. Penangkapan pelaku terungkap setelah kemunculan saksi kunci yang membawa korban ke Puskesmas Lambakan, Kabupaten Pangkep. Dari hasil saksi-saksi yang kami telah ambil keterangannya ini bahwa kasus tersebut ini TKP-nya berada di Kabupaten Maros atau wilayah hukum Polres Maros. Jadi akan kami limpahkan ke Polres Maros. Ironisnya lagi, motor yang digunakan KMS dan korban berkeliling di Pangkep selama 2 hari itu diketahui merupakan motor hasil curian mereka di BTN Tamarampu, Kabupaten Maros. Atas perbuatannya, KMS remaja 13 tahun ini kini ikut menjadi tersangka pencurian motor dan telah diserahkan ke Mapolres Maros malam ini bersama barang bukti. Dari Kabupaten Maros, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Pangkep berhasil membongkar jaringan narkoba lintas daerah di Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 4 tersangka serta barang bukti sabu seberat 22,86 gram dan 428 butir obat daftar G. 2 dari 4 pelaku yang ditangkap diketahui merupakan mahasiswa di salah satu universitas ternama di Sulawesi Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkep berhasil menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkoba dalam operasi yang dilakukan pada akhir pekan ini. 2 dari 4 pelaku yang ditangkap diketahui merupakan mahasiswa di salah satu universitas ternama di Sulawesi Selatan. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan selama 4 hari setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Mara, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 22,86 gram dan 428 butir obat daftar G berlogo Y, serta sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi. Para pelaku ini ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Pangkep. Keempat pelaku ini adalah MAF 20 tahun, ACA 22 tahun, AG 26 tahun, dan SK 35 tahun. MA dan ACA merupakan mahasiswa yang ditangkap oleh tim Opsnal Res Narkoba Polres Pangkep atas laporan warga. Kedua mahasiswa yang ditangkap diketahui berperan sebagai kurir yang bertugas mengantarkan barang kepada pembeli. Sementara 2 pelaku lainnya berperan sebagai pengedar lintas daerah dan pengguna narkoba jenis sabu. Mereka diduga merupakan pengedar narkoba yang sudah beroperasi selama setahun terakhir. Keempat pelaku ini ditangkap di lokasi yang berbeda. 1 di antaranya diamankan di Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasateni, yang dicurigai akan melakukan pengedaran narkoba. Ya, perannya pada intinya keempat TSK ini rata-rata sebagai kurir dan pengguna juga. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan ini, termasuk pihak-pihak yang memasok narkoba kepada para pelaku.
Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Calon Wali Kota Makassar Indira Yusuf Ismail nomor urut 3 melakukan sosialisasi di Kelurahan Barabaraya Selatan. Indira Yusuf Ismail menyerap aspirasi masyarakat dan akan diwujudkan melalui inovasi dan program Indira Ilham untuk kesejahteraan masyarakat. Di Kota Makassar, bersama Indira Yusuf Ismail, kita teruskan kebaikan. Kota Makassar, kota yang subur, bersama kita berbagi kasih dan nur. Setiap langkah membawa harapan. Calon Wali Kota Makassar nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail melakukan kunjungan sosialisasi di Kelurahan Barabaraya Selatan, Kecamatan Makassar. Dalam kunjungannya, Indira Yusuf Ismail ingin mendengarkan aspirasi masyarakat tentang apa yang menjadi keluhan-keluhan warga di Kelurahan Barabaraya Selatan. Salah satu yang menjadi keluhan warga ialah terkait permasalahan iuran sampah yang naik dari 16.000 per bulan kini naik menjadi 25.000 per bulan. Tidak hanya itu, warga juga mengungkapkan masalah drainase. Indira menegaskan bahwa semua aspirasi tersebut akan dicatat dan dijadikan dasar untuk merancang program yang mendukung kesejahteraan masyarakat ke depan. Bu, masalah sampah sama seloka, naik dari 16.000 langsung naik 25.000. Jadi dia bilang, kasih tahu saya gitu, ibu korang supaya nanti kalau dia naik kasih turun gitu harganya kena naik sekali, kasihan. Dia bilang tadi ini adanya curhatnya sama saya ini Bu semua, dan katanya di sini Bu renasenya yang apa ya, kalau banjir sedikit saja katanya meluap. Hujan sedikit meluap anunya renasenya Bu. Siapa yang bikin sampah? Siapa yang bikin sampah? Saya. Ibu-ibu, kalau kita gotong royong, kita bersihkan sampah-sampah, kita taruh di tempat sampah, kita bungkus baik-baik, tidak dibuang di selokan. Selokannya mampet atau tidak? Tidak. Siapa yang jawab? Kita yang jawab. Tapi saya kira ibu-ibu semua sini harus kompak, harus semangat bersihkan lingkungan karena kita tinggal di sini. Kita mau memberikan solusi-solusi terhadap apapun yang terjadi di warga kita. Dan itu kan bisa kita komunikasikan seperti saat ini. Jadi kita sampaikan, saya akan sampaikan lagi. Tetapi kalau ada yang bisa saya tolong langsung, saya tolong langsung. Insya Allah. Melalui langkah-langkah ini, Indira berharap dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barabaraya Selatan. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews melaporkan. Pemirsa, pejabat sementara atau PJS Bupati Kabupaten Maros, Suhartina Bohari, mempertanyakan sikap KPU Maros yang saat ini belum memberikan hasil tes kesehatan. Setelah sebelumnya dinyatakan positif narkoba hingga gagal maju sebagai calon wakil Bupati Maros karena berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS saat mendampingi Haidir Syam. Kejanggalan terhadap hasil kesehatan PJS Bupati Kabupaten Maros, Suhartina Bohari, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros disampaikan tim kuasa hukumnya di Kota Makassar. Selain itu, mereka juga menduga ada upaya pihak tertentu yang hendak mencemarkan nama Suhartina Bohari. Olehnya itu, tim kuasa hukum ini juga akan menempuh upaya hukum lanjutan jika hal tersebut terus digulirkan dan digaungkan. Karena hal ini dinilai menyerang nama baik secara pribadi maupun keluarga. Padahal setelah dinyatakan positif narkoba oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Bupati Maros pada periode 2019 hingga 2024 ini telah melakukan tes kesehatan yang lebih lengkap sebagai pembanding di BNN Cawang, Jakarta Selatan dengan hasil dinyatakan negatif. Menurut kuasa hukum Suhartina Bohari, Guntur P. Said menuturkan, hingga kini pihak KPU Maros belum memberikan hasil tes kesehatan.
Suhartina Bohari yang disebut positif narkoba oleh BNN Provinsi Sulsel, dirinya juga tidak pernah melihat hasil tes kesehatan itu. Sebelumnya diketahui Suhartina Bohari lebih awal telah mendaftarkan ke KPU Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Maros mendampingi Bupati Petahana Haidir Syam yang kembali maju untuk periode kedua. Namun saat menjalani pemeriksaan kesehatan, Suhartina Bohari dinyatakan positif narkoba berdasarkan tes kesehatan sebelum akhirnya pencalonannya dinyatakan berstatus tidak memenuhi syarat atau TFS oleh KPU Maros dan menyebabkan dirinya gagal maju menjadi Cawagup Kabupaten Maros periode kedua. Mendiskriminasi orang yang tidak jelas, kenapa tidak lakukan tes uji ulang sehingga terjadi fitnah di mana-mana. Saya tidak menyalahkan BNN provinsi melalui tim kesehatan, saya tidak menyalahkan. Hak mereka menyatakan, tapi hak saya sebagai kuasa hukum menyatakan ibu tidak terlibat apa-apa. Dia mengkonsumsi obat tidur, obat batuk, atau obat flu, sehingga begitu dites terlihat positif. Googling semua orang yang sudah minum obat tidur, obat apa, pasti begitu diperiksa di BNN pasti positif. Saat ini Suhartina Bohari yang dinyatakan positif narkoba lewat tes kesehatan, kini menjabat sebagai PJS Bupati Kabupaten Maros. Sementara pilkada serentak di Kabupaten Maros diketahui hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah, yakni Haidir Syam yang berpasangan dengan Andi Mutazim Mansu di nomor urut 2 melawan Kota Kosong. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antaranya. Warga Jalan Anggrek digegerkan dengan kemunculan seekor buaya. Akan hadir saat lagi, tetap dari seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, menyusul viralnya foto aparatur sipil negara atau ASN yang diduga mengkampanyekan pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan, mendapat respon dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Sulawesi Selatan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sulawesi Selatan merespon terkait dengan viralnya foto oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga mengkampanyekan pasangan calon gubernur dan Pilgub Sulawesi Selatan 2024. Pihak Bawaslu telah melakukan penelusuran dan mengantongi foto tersebut sebagai informasi awal. ASN yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Yang beredar di media sosial itu kami jadikan informasi awal di Bawaslu, dan pada hari ini telah masuk laporannya dan sementara kita pelajari laporan tersebut. Pejabat Gubernur Sulsel pun pernah menyinggung terkait aparatur sipil negara yang tidak netral akan ditindak tegas. Netralitas itu sudah jiwanya ASN, jiwanya TNI, jiwanya Polri. Kalau ada satu dua yang tidak netral, jauh aja. Langsung kita berikan teguran 1, teguran 2, teguran 3, sanksi sedang, sanksi berat. Nah, kita beri tindakan saja yang tegas. Terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut, jika terbukti akan melanggar ketentuan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 PKPU nomor 13 tahun 2024 yang mengatur sejumlah larangan kampanye diantaranya menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah, pemerintah daerah, melibatkan pejabat BUMN, BUMD, ASN, polisi, anggota TNI, dan atau perangkat desa kelurahan. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 aparatur sipil negara Pemprov Sulsel diduga tak netral jelang pemilihan gubernur Sulsel. Ketiganya pun dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu oleh tim hukum pasangan calon Gubernur Dani Pomanto
Azhar Arsyad. Inilah foto 3 pria diduga aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Sulawesi Selatan berpose dengan menggenggam alat peraga kampanye salah satu calon gubernur Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Ketiga ASN tersebut berinisial YY, Z, dan A, Yarham Yasmin, Zulkarnain, dan Asri. Ketiganya merupakan pejabat yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Pemprov Sulsel. Salah satu di antaranya menjabat sebagai Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1, yakni berinisial Y. Ketidaknetralitasan ketiga ASN tersebut membuat tim hukum pasangan calon gubernur Sulsel Dadi Pomanto Azhar Arsyad melaporkan ke Bawaslu Sulsel. Selain itu, tim hukum pasangan berakronim DIA tersebut juga melaporkan media sosial salah satu partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 2. Konten medsos tersebut diduga mengarahkan pemilih melalui undian berhadiah yang dilakukan. Konten tersebut diduga merupakan pelanggaran pemilu di masa kampanye. Netralitas ASN yang mana di dalam gambar foto yang kami terima di situ nampak ada 3 orang ASN yang kemudian memegang alat peraga kampanye dari paslon nomor 2. Maka terkait dari hal itu kami kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu pada Senin tanggal 30 September sekitar pukul 11.30 siang tadi itu ke Bawaslu Sulsel. Sementara itu, pejabat yang diduga tidak netral tersebut belum memberikan keterangan pasca pose bertiganya viral di media sosial. Diketahui terkait netralitas ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik ASN. ASN yang melanggar dikenakan sanksi hukum disiplin ringan, sedang hingga berat. Jika terbukti melanggar, maka ketiga ASN tersebut terancam sanksi penurunan pangkat hingga pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Dan Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Sulawesi Selatan nomor 1 Muhammad Ramdan Pomanto memulai kampanye perdananya dengan berkunjung ke Pasar Sentral Minasa Maupa Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto Senin pagi langsung mengelilingi Pasar Sentral Minasa Maupa untuk menyapa ratusan pedagang dan pembeli di dalam pasar. Calon Gubernur yang kerap disapa Dani Pomanto ini pun disambut baik oleh ratusan pedagang. Di sela kunjungannya, calon Gubernur Sulsel nomor urut 1 ini ikut membeli sejumlah bahan pokok yang dijual pedagang. Calon Gubernur Sulsel mengaku harga bahan pokok yang dijual di Pasar Sentral Minasa Maupa Sungguh Minasa ini lebih murah dari bahan pokok yang dijual pasar sentral yang ada di Kota Makassar. Selain berkampanye dengan belusukan ke pedagang, Dani Pomanto juga ikut mendengarkan keluhan pedagang yang pendapatannya hingga kini terus menurun. Ia pun berharap agar nantinya gubernur terpilih bisa menciptakan persaingan dagang yang sehat. Tadi keluhan beberapa masyarakat mengatakan mereka menurun. Tiap hari kadang-kadang omsetnya 800.000, sekarang sisi 500.000. Berarti ada ability masyarakat yang melemah. Nah, ini kan akibat ya banyak hal secara ekonomi makro provinsi yang melemah karena banyak beban-beban utang yang ditanggung. Ya ini akibatnya ini sekarang ya, terasa sekali langsung ke masyarakat. Usai belusukan di Pasar Sentral Minasa Maupa, calon Gubernur Sulsel juga mengunjungi sejumlah tokoh penting yang paling berpengaruh di Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Nomor 1. Sergi Warna. Pemirsa, panaskan mesin menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024, DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan memberikan pendidikan politik bagi kadernya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita harus belajar dari Pak Sulaiman. Yang saya hormati teman-teman
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Perindo Sulawesi Selatan, Ramadan Sanusi, memberikan pendidikan politik bagi para kader Partai Perindo yang berada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pendidikan politik ini dilakukan sehubungan dengan menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pendidikan politik ini penting dilakukan sebagai bentuk pengembangan sayap Partai Perindo di setiap daerah, terkhusus di Kabupaten Sidrap. Terlebih saat ini ada 2 kader Partai Perindo yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Sidrap, sehingga perlunya pemantapan bagi para kader ke depannya. Tujuan dari pendidikan politik selain dari salah satunya adalah konsolidasi partai pasca pemilu dan menjelang pilkada, juga pemahaman-pemahaman yang baru terhadap persoalan khususnya pendidikan politik, dan ini penting bagi para pengurus khususnya di DPC di tingkat kecamatan. Selain pendidikan politik, DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan juga menggelar rapat konsolidasi dengan DPD dan DPC Partai Perindo Kabupaten Sidrap sebagai penguat struktur partai. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pembacaan doa oleh Bapak Abdul Rasid. Pemirsa, warga Jalan Anggrek digegerkan dengan kemunculan seekor buaya sepanjang 4 meter yang berjemur di pinggir kanal Panakukang, Kota Makassar. Warga sekitar pun mengabadikan kemunculan buaya dengan kamera handphone. Di sisi lain, warga khawatir lantaran di sekitar kanal banyak anak-anak yang biasa bermain dan memancing ikan. Besar. Ini dia nih. Oh, kentara ini, ekornya ini. Warga di sekitar kanal Panakukang dibuat heboh dengan kemunculan seekor buaya berukuran besar dan diperkirakan memiliki panjang 4 meter yang tiba-tiba muncul berjemur di pinggir kanal di Jalan Anggrek, Kota Makassar. Warga pun mengabadikan momen ini dengan kamera handphone hingga viral di berbagai platform media sosial. Warga mengaku sudah sejak 4 hari terakhir sering melihat buaya dengan posisi mulut terbuka lebar saat berjemur di pinggir kanal. Kemunculan buaya ini pun dianggap meresahkan warga sekitar. Mengingat di sepanjang pinggir kanal Panakukang, banyak anak-anak yang sering bermain dan memancing untuk mencari ikan. Upaya evakuasi sudah berulang kali dilakukan personel Damkar Makassar, namun gagal lantaran banyaknya warga yang berkerumun hingga membuat buaya merasa terganggu dan menceburkan diri ke dalam kanal. Berapa ekor buayanya? Satu. Iya. Besar kah? 4 meter, Om. 4 meter. Iya, 4 meter. Jadi tontonan itu hari di sini? Iya. Sudah berapa kali muncul itu? 4 kali kayaknya, 3 kali kan celom. 3 kali ya? Iya, 3 kali itu muncul di sini. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar Eni Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Lorencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam kita pada salam. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.